Tertular Nana. Bukan begitu, ucap Lucille menggeleng saat Arnold memberikan tatapan mengintimidasi. Biasanya pria tua di depannya ini selalu menurut, tapi sekarang Lucille merasakan aura lain. Dia tidak ingin rahasia masa lalunya dengan Sebastian terbongkar sekarang. Lucille ingin menggunakannya sebagai senjata di waktu yang tepat, tentu saja untuk menghancurkan pernikahan Sebastian dan Nana yang membuatnya muak. Kenapa kau begitu pada Sebastian akhir-akhir ini? Aku bilang bukan begitu sayang, aku hanya kasihan padanya. Bukannya kau ingin hartanya? Aku memang ingin semua hartamu, ucap Lucille mengangkat tangannya dan membuat ekspresi seolah dia muak. Tapi aku juga seorang ibu, aku paham apa yang diinginkan mendiang istrimu. Siapa yang suka kepura-puraan? Arnold menarik napasnya dalam, apa yang kau inginkan? Aku tidak menginginkan apapun, kalau kau kesal padaku keluarlah dan temui anak kita. Oke, aku minta maaf, ucap Arnold memegang tangan Lucille dengan tangannya yang keriput, dan melihat itu membuat Lucille bergedik jijik. Tidak terlalu keriput tapi sudah terlihat kendur. Apalagi usianya kini menginjak 65 tahunan, sedangkan dirinya masih 30-an. Arnold mungkin terlihat gagah di mata orang lain, dia masih bungar dengan wajahnya yang masih tampan, tapi di mata Lucille dia adalah pria tua yang akan segera mati. Karena yang Lucille inginkan hanyalah uangnya saja. Katakan apa yang kau rencanakan. Bagaimana kalau kita tinggal dulu dengan Sebastian? Kau bercanda, dia tidak pernah ingin menginjakan kaki di rumah kita. Lalu sekarang apa? Kita coba saja dulu, ucap Lucille. Kita harus tahu bagaimana mereka bersama. Arnold mengangguk-anggukan saja, kita lihat saja nanti, kau istirahat saja. Kau mau kemana, he? Aku akan memanggil dokter, pinggangku sakit lagi. Temani Mikael bermain, dia bersama pengasuh. Lucille berdecak kesal setelah dia melihat pintu tertutup. Lucille segera mengambil teleponnya untuk bermain media sosial. Namun, dia merasa kaget saat nomor asing menelponnya. Berkali-kali Lucille menolak panggilan itu, sampai dia tidak bisa mengelak ketika mendapat pesan dari nomor baru itu yang berisikan, "Aku akan datang jika kau mengelak terus." Karena itu Lucille mengangkat panggilannya. "Ada apa denganmu? Jalan?" Pria di dalam telepon itu tertawa. "Aku ingin melihat Mikael anakku." "Nanti kita jalan-jalan ya," ucap Sebastian menatap istrinya yang sedang makan dengan lahap. Nana hanya mengangguk, dia baru saja selesai mandi dan merasa sangat lapar. Jadi dia makan dengan lahap buatannya. "Makannya pelan-pelan sayang. Bumbu di sini aneh-aneh mas. Namanya juga, untung aku, unduh Google Translate." "Pinter," puji Sebastian mengusap kepala istrinya penuh kasih sayang. Sebastian membuka mulutnya membiarkan sang istri menyuapinya. Berbeda dengan David yang selalu ingin mandi bersama sang istri, Sebastian memilih untuk disuapi Nana setiap hari. Sambil makan mereka selalu berbincang, "Bisa berenang gak? Dulu aku sering mandi di kali." Sebastian terkejut. "Gak ada yang ngintip kan?" Nana tertawa. "Waktu kecil, olek aja kalau aku mandi di kali udah gede." "Oh, untung," gumam Sebastian. "Nanti kita berenang ya?" "Iya," ucap Nana, tapi dia khawatir dengan komunikasinya yang jelek. Dia bahkan tidak paham bahasa Inggris. "Tapi, aku gak bisa bahasa Inggris, mas." Belajar dari istrinya sendiri, Sebastian membalasnya dengan, "Emang kamu mau ngajak laut berenang pakai bahasa Inggris?" Rokok. Sebastian mengerutkan keningnya mendapat kabar dari Hans tentang keadaan Oma. Mendengar Oma sedang dalam keadaan berduka, Sebastian segera menghubungi David. Sebastian mendapat kabar bahwa Eta sekarang berada di rumah sakit setelah dalam kondisi tidak baik. Dan Sebastian jelas tahu bagaimana Oma dan Eta sangat dekat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Hidup Oma seolah bergantung pada Eta. "Halo Bas," tanya David to the point setelah mengangkat teleponnya. "Ada apa?" "Aku dengar tentang Oma." "Baguslah, berarti kau punya telinga. Sialan sekali mendapatkan teman sepertimu." David malah tertawa terbahak-bahak di sana. "Tenanglah, Eta sekarang sudah membaik dan Oma juga kembali ceria." Sebastian tetap kesal, dia tidak ingin wanita tua yang menyayanginya itu sakit. "Rawat Oma dengan baik, jika tidak akan aku bawa dia." "Aku akan memindahkan rumahnya." Aku mau beli rumah di daerah yang sama sehingga kami berdekatan." "Kenapa tidak dilakukan sejak dulu, tanya Sebastian kesal. "Kau tahu bagaimana Oma menyukai tempat itu? Itu tempat peninggalan kakek dan ayahku. Rawat dia," ucap Sebastian. "Aku akan kembali bersama istriku. Awas saja jika aku pulang Oma masih sedih." Tut. Sebastian menutup teleponnya seketika setelah Nana keluar dari kamar. "Udah siap yang?" Nana mengangguk. "Siapa yang nelpon mas?"
David, pembantu pribadinya Oma jatuh. Ya Tuhan, eta itu. Iya, tapi sekarang udah mendingan kok. Oh, syukurlah, ucap Nana mengelus dada. Oma sekarang gimana? Oma baik-baik aja kok. Yuk jalan-jalan. Nana mengangguk, dia menggenggam tangan Sebastian saat mereka keluar dari villa dan hendak jalan kaki di sekitaran pantai sambil mencari makanan. Iseng-iseng Sebastian ingin menggoda istrinya dengan bertanya, "Sayang, iya, masih sakit? Apanya?" Sebastian menunjuk apa yang dimaksud dengan tatapan. Dia pikir istrinya akan tersipu malu, tapi Nana malah menjawab, "Oh, udah mendingan. Oma selain ngasih obat pemanasan juga ngasih obat pendingin kok." What the? Nana awalnya sedikit risih dengan orang-orang yang berpakaian seksi di pantai, tapi dia mencoba terbiasa dan mengabaikan mereka mengingat memang seperti inilah budayanya. Nana membaca seputar tempat ini dari internet, jadi setidaknya dia memiliki beberapa informasi. Sayang, ayo duduk di sana. Di mana? Ada tempat makan cemilan. Kita pesan kelapa muda. Nana hanya menurut saat suaminya memesan lalu mengajaknya duduk di bangku. Tempat itu berada di atas pantai sehingga Nana bisa melihat jernihnya air laut. Sayang, iya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sebastian memakaikan kacamata pada sang istri yang membuat Nana sedikit kaget. Biar mata cantiknya gak kepanasan. Nana hanya tersenyum melihat tingkah suaminya, tapi dia yang belum terbiasa itu membuka kembali kacamatanya dan menyimpannya di atas kepala, layaknya turis di sini. Biar mirip bule. Cantik banget sih, ucap Sebastian gemas dan mencubit pelan pipi istrinya. Nanti kita berenang di sana? Tanya Nana sambil menunjuk ke arah pantai yang dikerumuni banyak orang. Enggak dong, pantai punya kita itu privat. Hah, privat? Tanya Nana yang tidak paham. Maksudnya pribadi sayang, jadi nanti gak ada orang? Serius? Tanya Nana. Karena mereka tadi memang melewati jalan berbeda sehingga tidak melihat sekeliling pantai yang ada di belakang villa. Sebastian mengangguk lagi, nanti sore enak tuh buat berenang. Dan kalimat Sebastian tidak dihiraukan karena Nana fokus pada pria tua yang merokok. Membuat Sebastian melihat ke arah yang sama. Kenapa sayang? Enggak, ucap Nana mengalihkan perhatian. Sayang? Iya. Menurutmu bagaimana pria yang merokok di mata perempuan? Nana menjawab dengan santai. Ya perih lah mas, ya kali ngerokok di mata. Lagian ya ngerokok itu gak baik untuk kesehatan.